Bayangkan Sobat Cek Fakta, atmosfer stadion penuh sorak-sorai. Layar menampilkan skuad muda Indonesia. Timnas U17 siap menatap lawan berat, Uzbekistan. Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar turnamen biasa, ini adalah panggung bagi generasi emas sepak bola Indonesia. Di kanal Cek Fakta, kami selalu menyajikan informasi yang akurasi dan faktanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum menyebar kabar soal hasil pertandingan, gol, atau statistik pemain, pastikan Anda mendapat fakta yang benar. Kali ini, kita akan kupas seluruh jalannya pertandingan, skor akhir, profil pemain, strategi, sejarah turnamen, dan prospek Indonesia ke depan. Piala Kemerdekaan adalah turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI sebagai rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI di tahun 2025. Turnamen ini menampilkan 4 peserta dari berbagai belahan dunia: Indonesia, Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan. Menariknya, semua tim peserta adalah kontestan Piala Dunia U17 2025 di Qatar, sehingga level persaingan sangat tinggi. Sejak pertama kali diadakan, turnamen ini telah digelar sebanyak 9 kali. Indonesia tercatat sebagai negara yang paling sering menjuarai dengan 3 gelar. Piala Kemerdekaan bukan hanya soal trofi, tapi juga ajang persiapan teknis dan mental bagi Timnas U17 Indonesia. Babak pertama pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Jumat 15 Agustus tahun 2025. Tempo pertandingan langsung tinggi sejak menit pertama. Indonesia dan Uzbekistan sama-sama menampilkan permainan terbuka. Menit ke-17, peluang emas datang. Umpan matang Deva Zaidan berhasil sampai ke Dimas Adi Prasetyo. Dengan ketenangan luar biasa, Dimas menggiring kiper dan bek lawan, lalu menaklukkan gawang Uzbekistan. Skor 1-0 untuk Indonesia. Beberapa menit kemudian, Aaron Thomas O'Neal mendapatkan peluang bagus, tapi tembakannya masih bisa diamankan bek lawan. Uzbekistan mencoba menyerang. Menit 35 Laziz Abdurrahimov menyambar bola liar di depan gawang Indonesia. Semua penonton menahan napas. Namun Iputu Panji melakukan penyelamatan brilian. Skor bertahan 1-0 hingga turun minum. Babak kedua, pelatih Nova Arianto melakukan beberapa pergantian pemain. Hal ini memberi energi baru pada skuad Garuda Nusantara. Menit 61, Uzbekistan mencoba menembus pertahanan Indonesia. Tapi kiper Dava Al-Ghazmi berjibaku menepis tembakan dari luar kotak penalti. Menit 67, giliran sepak pojok menjadi momen emas. Bola melayang ke tiang jauh, disambut kepala Muhammad Al-Ghazani, dan gol kedua untuk Indonesia. Skor 2-0. Sisa pertandingan, Uzbekistan mencoba menyerang, namun pertahanan Indonesia terlalu solid. Hingga peluit akhir berbunyi, skor tetap 2-0 untuk Timnas U17 Indonesia. Formasi Timnas U17 Indonesia. Nova Arianto menggunakan formasi fleksibel 4-3-3 dengan aksen serangan sayap. Kelebihan: pemain sayap cepat, kemampuan individu untuk menembus pertahanan, soliditas lini tengah. Pertahanan: Iputu Panji dan kiper Dava Al-Ghazmi tampil gemilang menahan peluang Uzbekistan. Dimas Adi Prasetyo, penentu gol pertama, memiliki insting mencetak gol yang tajam. Muhammad Al-Ghazani, gol dari sundulan pada menit 67, menunjukkan kekuatan fisik dan timing yang tepat. Iputu Panji, pemain belakang dengan positioning dan refleks luar biasa. Dava Al-Ghazmi, kiper muda yang tangguh, kunci kemenangan dengan penyelamatan krusial. Indonesia menang 2-0 via Uzbekistan. Gol pertama, menit 17 Dimas Adi Prasetyo, gol kedua. Menit 67 Muhammad Al-Ghazani, kiper Dava Al-Ghazmi catat penyelamatan kunci menit ke-61. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 diikuti 4 negara peserta Piala Dunia U17 ke 2025. Turnamen ini pertama kali digelar untuk memeriahkan HUT RI. Hingga 2025, sudah 9 kali diselenggarakan. Indonesia tercatat juara 3 kali. Ajang ini menjadi benchmark kesiapan Timnas U17 menghadapi lawan internasional.
18 Agustus tahun 2025. Indonesia vs Mali. Kemenangan vs Uzbekistan menjadi modal penting sebelum menghadapi Mali. Pelatih Nova Arianto menekankan pengalaman bermain internasional untuk mematangkan mental pemain. Sobat Cek Fakta, kemenangan 2-0 atas Uzbekistan bukan sekadar skor. Ini bukti bahwa timnas U17 Indonesia siap bersaing di level internasional. Setiap gol, penyelamatan, dan strategi yang diterapkan menunjukkan kesiapan pemain muda Indonesia menghadapi Piala Dunia U17 ke 2025. Di kanal Cek Fakta, kami selalu menyajikan fakta dengan akurasi tinggi agar berita tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Pastikan sobat terus update dengan informasi terpercaya tentang sepak bola Indonesia dan dunia. Menit 1-15. Sejak kick-off, kedua tim langsung menunjukkan intensitas tinggi. Indonesia tampil agresif dengan menekan lini tengah Uzbekistan. Aksi Raffi Rashid di sisi sayap kanan membuat beberapa peluang awal, namun belum berbuah gol. Uzbekistan mencoba membalas dengan serangan cepat lewat Laziz Abdurrahimov. Tetapi pertahanan Indonesia yang dipimpin Iputu Panji dan Ida Bagus Putu cukup disiplin. Menit 16-30. Menit ke-17 menjadi titik krusial. Dava Zaidan melepaskan umpan matang ke tengah kotak penalti Uzbekistan. Dua bek lawan gagal menyapu bola dan Dimas Adi Prasetyo mengambil kesempatan. Dengan ketenangan luar biasa, ia menggiring kiper lawan sebelum menaklukkan gawang. Skor 1-0 untuk Indonesia. Beberapa menit kemudian, Aaron Thomas O'Neal mendapat peluang dari sisi kiri, berhasil melewati satu pemain, tetapi tembakannya masih mudah diamankan bek lawan. Uzbekistan mulai menekan, tetapi penyelesaian akhir mereka kurang akurat. Menit 31-45. Uzbekistan menunjukkan ancaman nyata. Umpan silang dari sisi kanan memunculkan kemelut di depan gawang Indonesia, dan Laziz Abdurrahimov berhasil menanduk bola. Namun, Iputu Panji tampil heroik menepis bola tepat di garis gawang. Menit-menit terakhir babak pertama, Indonesia menguasai bola lebih banyak. Serangan balik cepat dari Noah Oliver dan Nazril Alvaro memaksa kiper Uzbekistan melakukan beberapa penyelamatan penting. Babak pertama berakhir 1-0 untuk Indonesia. Menit 46-60. Babak kedua dimulai. Pelatih Nova Arianto melakukan pergantian pemain untuk memberikan energi baru. Indonesia tetap menekan dengan formasi fleksibel 4-3-3, fokus pada serangan dari sayap dan penetrasi lini tengah. Uzbekistan mencoba mengubah ritme, menempatkan dua penyerang lebih dekat ke kotak penalti Indonesia. Namun, lini pertahanan solid Indonesia mampu menahan tekanan. Menit 61-75. Menit 61, Uzbekistan mendapat peluang emas dari luar kotak penalti. Tembakan deras diselamatkan Dava Al-Ghasemi dengan satu tangan, menunjukkan refleks luar biasa. Menit 67 menjadi momen penentuan kedua. Sepak pojok dari sisi kanan dilepas ke tiang jauh, Muhammad Al-Ghazani meloncat tinggi dan menyundul bola masuk ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Indonesia. Setelah gol ini, permainan Indonesia lebih terkontrol. Uzbekistan kesulitan menemukan celah. Menit 76-90 Indonesia menahan ritme dan memanfaatkan serangan balik. Pemain sayap seperti Aaron Thomas O'Neal dan Raffi Rashid terus memberi tekanan. Uzbekistan mencoba berbagai kombinasi, tetapi pertahanan yang solid dan koordinasi lini tengah Indonesia mencegah peluang berbahaya. Hingga peluit akhir berbunyi, skor tetap 2-0. Kemenangan perdana Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025 berhasil diraih. Dimas Adi Prasetyo penyerang sayap kanan, gol penting menit ke-17. Insting mencetak gol tinggi, kemampuan dribble dan finishing kuat. Muhammad Al-Ghazani bek tengah yang tangguh, gol sundulan menit 67 menjadi penentu kemenangan. Fisik kuat, timing jam tinggi. Iputu Panji Apriawan pemain belakang kunci, penyelamatan menit 35 penting, positioning dan komunikasi lini belakang matang. Dava Al-Ghasemi kiper utama, refleks cepat, satu tangan menepis tembakan lawan menit 61 menjadi highlight penampilan. Aaron Thomas O'Neal penyerang serba bisa, dribble kuat, meski belum berhasil mencetak gol, berperan penting membuka ruang untuk rekan.
Noah Oliver dan Nazril Alvaro lini tengah kreatif, distribusi bola akurat, mampu memecah ritme lawan dan mendukung penyerangan. Total gol 2 Dimas Adi Prasetyo, Muhammad Al-Ghazani penguasaan bola. Indonesia 54%, Uzbekistan 46% tembakan ke gawang. Indonesia 9, Uzbekistan 7 penyelamatan kiper. Dava Al-Ghasmi 4, Olim John Syamuratov 3. Kartu kuning atau merah, Indonesia 1 kuning, Uzbekistan 2 kuning. Bagian 11 sejarah Piala Kemerdekaan digelar pertama kali tahun 1985 sebagai rangkaian HUT RI. Hingga 2025, sudah 9 kali diadakan. Indonesia menjadi negara dengan gelar terbanyak, 3 kali juara. Piala Kemerdekaan menjadi ajang pembinaan pemain muda, sekaligus benchmark persiapan menghadapi kompetisi internasional. Pelatih Nova Arianto menekankan pentingnya kedisiplinan pertahanan dan agresivitas di lini tengah. Latihan pemusatan dilakukan di Bali dari 7 Juli hingga 6 Agustus tahun 2025. Fokus pada kecepatan transisi serangan, penempatan pemain saat bertahan, penyelesaian akhir di kotak penalti, taktik set piece, sepak pojok, tendangan bebas. Strategi ini terbukti efektif melawan Uzbekistan, pertahanan rapat, serangan cepat, gol dari kombinasi set piece dan dribble individu. Uzbekistan, sebagai kontestan Piala Dunia U17 2025, dikenal memiliki pemain fisik kuat dan agresif. Namun, dalam pertandingan ini, pertahanan Indonesia rapat dan disiplin, mampu menutup ruang tambak lawan. Serangan balik memanfaatkan kecepatan pemain sayap. Gol dari set piece menunjukkan strategi matang dari pelatih. Analisis ini menjadi bahan evaluasi untuk pertandingan berikutnya melawan Mali. Mali merupakan salah satu tim muda yang paling konsisten di level Afrika. Tim ini dikenal memiliki fisik yang kuat dan cepat, terutama di sayap. Transisi serangan yang agresif, mampu memanfaatkan kesalahan lawan. Pemain kunci, beberapa pemain Mali U17 sudah memperkuat klub-klub besar di Eropa dan Afrika, menjadikan mereka lawan tangguh. Dalam Piala Kemerdekaan 2025, Mali bermain dengan formasi 4-2-3-1, menekankan keseimbangan antara lini tengah dan serangan sayap. Pelatih mereka fokus pada kontrol bola dan tekanan tinggi sejak menit awal. Bagi timnas U17 Indonesia, menghadapi Mali menjadi ujian nyata. Strategi yang sudah berhasil melawan Uzbekistan, pertahanan rapat, serangan balik tepat, dan set piece harus tetap dipertahankan, namun juga perlu penyesuaian untuk menghadapi fisik dan kecepatan Mali. Tajikistan, peserta pertama yang dihadapi Indonesia di Piala Kemerdekaan 2025, bermain lebih teknis. Kekuatan mereka, kombinasi cepat di lini tengah yang mengalirkan bola ke penyerang, kemampuan dribble individu yang mampu memecah pertahanan lawan, disiplin taktikal meski tidak seagresif Uzbekistan. Pertandingan pertama Indonesia vs Tajikistan berakhir 2-2. Ini menjadi pembelajaran penting bagi pelatih Nova Arianto bahwa pertahanan harus lebih disiplin saat menghadapi serangan cepat. Pemain sayap perlu lebih eksplosif untuk memanfaatkan celah pertahanan lawan. Kiper harus selalu siap menghadapi tembakan dari luar kotak penalti. Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, yang memiliki kapasitas lebih dari 40.000 penonton. Keberadaan supporter lokal menjadi faktor penting. Atmosfer, sorak-sorai dan yel-yel dari supporter meningkatkan motivasi pemain. Tekanan lawan, pemain lawan merasa tertekan menghadapi dukungan penuh supporter Indonesia. Pengalaman mental, bermain di stadion besar di luar Pulau Jawa memberikan pengalaman mental berharga untuk pemain muda. Pelatih Nova Arianto menyebut bahwa dukungan supporter bisa menjadi pemain ke-12 yang sangat membantu menjaga performa tim. Timnas U17 Indonesia menggunakan formasi 4-3-3 fleksibel. Lini belakang, 4 bek solid, dipimpin Iputu Panji dan Ida Bagus Puto, fokus pada marking ketat dan clearing bola cepat. Lini tengah, 3 gelandang kreatif Noah Oliver, Nazril Alvaro, Dava Zaidan yang menjadi penghubung pertahanan dan serangan. Lini depan, 3 penyerang Dimas Adi Prasetyo, Aaron Thomas O'Neal, Raffi Rashik yang bergerak dinamis, mampu menekan lawan dan menciptakan peluang.
Analisis statistik menunjukkan penguasaan bola 54% mendukung serangan terstruktur. Penyelesaian akhir dari 2 gol menunjukkan efisiensi serangan. Pertahanan solid. Indonesia hanya kebobolan peluang serius sekali berkat koordinasi kiper dan bek tengah. Setiap gol yang dicetak juga berasal dari kombinasi taktik matang, bukan kebetulan, sehingga membuktikan kualitas strategi pelatih. Bermain di turnamen internasional membawa tantangan psikologis, tekanan tampil di depan supporter dan media. Pemain muda sering gugup, tapi kemenangan melawan Uzbekistan meningkatkan kepercayaan diri. Motivasi untuk memperkuat timnas, kesempatan membela negara menambah determinasi, fokus dan konsentrasi. Babak kedua melawan Uzbekistan menunjukkan mental juara karena mampu menjaga keunggulan 1-0 hingga mencetak gol kedua. Pelatih Nova Arianto menekankan pentingnya keseimbangan mental dan fisik, memastikan pemain tidak kelelahan atau kehilangan fokus saat menghadapi lawan berat. Piala Kemerdekaan adalah turnamen yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestis di Indonesia. Sejak pertama kali digelar, jumlah penyelenggaraan 9 kali hingga ke 2025. Tujuan utama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ajang uji coba tim nasional di berbagai level usia. Prestasi Indonesia. Timnas Indonesia tercatat sebagai tim yang paling sering menjuarai turnamen ini dengan total 3 kali kemenangan. Setiap penyelenggaraan menghadirkan kombinasi tim lokal dan internasional, memberikan pengalaman berharga bagi pemain muda Indonesia. Turnamen ini juga sering menjadi panggung bagi pemain yang kemudian menembus level senior atau klub-klub besar di luar negeri. Timnas U17 Indonesia datang ke Piala Kemerdekaan 2025 setelah menjalani pemusatan latihan di Bali 7 Juli 6 Agustus tahun 2025. Meningkatkan kekompakan tim, taktik, dan kondisi fisik. Uji coba sebelumnya menjalani laga simulasi dan menghadapi lawan lokal maupun internasional. Kekuatan Timnas U17 Indonesia. Lini pertahanan solid dengan kiper Dava Olgasemi sebagai andalan. Transisi serangan cepat melalui pemain sayap yang dinamis. Pemain kreatif di lini tengah untuk mengatur tempo permainan. Tantangan yang dihadapi. Fisik lawan lebih kuat, terutama dari Mali dan Uzbekistan. Tekanan mental menghadapi stadion penuh penonton dan ekspektasi tinggi. Efisiensi penyelesaian akhir untuk memastikan peluang menjadi gol bukan hanya serangan sia-sia. Laga pamungkas Indonesia vs Mali menjadi penentu performa akhir di turnamen ini. Beberapa hal yang diperhatikan. Analisis lawan. Mali memiliki fisik kuat, serangan sayap cepat, dan transisi agresif. Strategi Indonesia. Tetap bermain dengan 4-3-3 fleksibel, memanfaatkan kecepatan Dimas Adi Prasetyo dan Aaron Thomas O'Neal di sayap. Kunci kemenangan. Memaksimalkan set piece corners, free kicks. Mempertahankan soliditas lini belakang. Pemain tengah mengatur tempo dan mendistribusikan bola dengan cepat. Pelatih Nova Arianto menekankan pentingnya mental bertanding. Kita harus bermain seperti menghadapi turnamen besar, karena ini persiapan Piala Dunia U17 ke 2025. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang persiapan penting bagi Timnas U17 Indonesia sebelum Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Analisis peluang. Kekuatan. Pemain muda berbakat dengan kemampuan teknis dan fisik yang meningkat. Pengalaman melawan tim-tim Piala Dunia U17 Mali, Uzbekistan, Tajikistan di turnamen ini. Dukungan penuh supporter dan motivasi nasionalisme tinggi. Tantangan, lawan di Piala Dunia U17 jauh lebih tangguh, termasuk Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Tekanan mental karena ekspektasi tinggi dari masyarakat dan media. Adaptasi terhadap cuaca, stadion, dan ritme permainan internasional. Meskipun menghadapi tantangan berat, Piala Kemerdekaan menjadi langkah awal untuk membentuk karakter pemain muda Indonesia agar siap bersaing di level dunia. Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar pertandingan, tetapi ajang pembelajaran dan pembentukan karakter pemain muda. Kemenangan 2-0 atas Uzbekistan menunjukkan kualitas tim, taktik yang matang, dan mental juara.
Pertandingan melawan Tajikistan menjadi pelajaran penting tentang disiplin, efisiensi, dan strategi menghadapi serangan cepat. Laga pamungkas vs Mali akan menjadi uji akhir sebelum Piala Dunia U17 2025, sekaligus menilai kesiapan tim secara keseluruhan. Pesan moral bagi pemain dan masyarakat. Kerja keras dan persiapan matang membuahkan hasil. Solidaritas tim dan dukungan supporter adalah kunci motivasi tambahan. Pendidikan mental dan fisik sama pentingnya dengan teknik bermain. Sebagai penutup untuk video Cek Fakta, berikut pembungkus yang menarik. Timnas U17 Indonesia telah menunjukkan kemampuan dan semangat juangnya di Piala Kemerdekaan ke-2025. Kemenangan atas Uzbekistan menjadi bukti bahwa kerja keras, strategi matang, dan dukungan supporter bisa menciptakan prestasi. Mari terus dukung Garuda Muda kita di laga pamungkas melawan Mali dan persiapan mereka menuju Piala Dunia U17 ke-2025. Jangan lupa, fakta yang benar selalu lebih kuat daripada rumor karena di Cek Fakta, kami menghadirkan informasi akurat dan terpercaya untuk semua penggemar sepak bola Indonesia.